Bayangkan kamu berdiri di tengah sebuah gurun waktu yang tak berujung. Di hadapanmu terbentang sebuah jalan yang sangat panjang. Jalan ini membawa kita dari manusia purba yang hidup sederhana, hingga manusia modern, yang dikelilingi teknologi luar biasa. Mari kita berjalan bersama, menyusuri jejak langkah manusia, selama lebih dari 3 juta tahun. Perjalanan kita dimulai jutaan tahun yang lalu, di sebuah dunia yang terasa asing. Dunia ketika manusia belum mengenal bahasa, tulisan, apalagi rumah. Mereka hidup di dalam gua, membuat perkakas dari batu-batu kasar, berburu hewan-hewan besar, dan sepenuhnya bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Saat itu, api adalah harta karun yang paling berharga. Api bukan hanya sumber kehangatan atau pelindung dari binatang buas, tapi juga simbol kecerdasan pertama manusia. Percikan awal dari inovasi yang akan mengubah segalanya. Dengan api, mereka bisa memasak makanan, membuat malam menjadi lebih terang, dan berkumpul bersama. Waktu terus berjalan, ribuan tahun berlalu, dan manusia menjadi semakin pintar. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan batu kasar, tapi mulai menciptakan alat yang lebih canggih, seperti busur dan panah untuk berburu dari jarak jauh. Mereka belajar mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian secara lebih efisien. Perlahan, mereka mulai membangun tempat tinggal sederhana dari kayu dan daun, meninggalkan gua-gua yang gelap. Disinilah momen penting terjadi. Manusia mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka belajar bekerja sama dalam berburu, saling melindungi, dan berbagi pengetahuan untuk menghadapi kerasnya perubahan alam. Kehidupan sosial mulai terbentuk, meletakkan dasar bagi komunitas manusia di masa depan. Lalu, sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebuah revolusi besar terjadi. Momen ini mengubah arah peradaban manusia untuk selamanya. Manusia menemukan cara bertani. Mereka tidak lagi hanya berburu dan mengumpulkan, tapi mulai menanam gandum, padi, dan jagung. Mereka juga mulai memelihara hewan seperti sapi, kambing, dan ayam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia memiliki cadangan makanan yang stabil. Ini adalah perubahan yang luar biasa. Mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mencari makan. Mereka membangun desa-desa pertama, tempat mereka bisa menetap dan berkembang. Inilah fondasi peradaban yang kita kenal sekarang lahir. Kehidupan menjadi lebih teratur, dan populasi manusia mulai tumbuh pesat. Seiring berjalannya waktu, penemuan besar lainnya terjadi. Logam. Manusia belajar melebur tembaga, perunggu, lalu besi. Alat-alat mereka menjadi jauh lebih kuat dan efektif. Mereka menciptakan kapak logam yang bisa menebang pohon lebih cepat, pedang untuk berperang, dan tombak yang lebih tajam untuk berburu. Dengan teknologi baru ini, desa-desa kecil mulai berubah menjadi kota-kota yang ramai. Perdagangan antar kota pun dimulai. Manusia mulai saling bertukar barang, ide, dan budaya. Namun, di sisi lain, konflik pun tak terhindarkan. Perebutan sumber daya dan wilayah memicu perang. Dan dari sinilah, konsep kekuasaan mulai muncul. Kerajaan-kerajaan pertama lahir, dengan pemimpin atau raja yang memerintah wilayah yang luas. Perdagangan jarak jauh berkembang, menghubungkan peradaban yang berbeda. Budaya dan kepercayaan pun menjadi semakin kompleks dan beragam. Perjalanan manusia kemudian melesat lebih cepat ketika mereka menemukan cara untuk menulis. Zaman baru pun dimulai. Tulisan adalah sebuah penemuan ajaib yang memungkinkan manusia untuk merekam pengetahuan mereka secara permanen. Mereka bisa menuliskan hukum, mencatat penemuan ilmu pengetahuan, mewariskan cerita peradaban, dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. Berkat tulisan, peradaban-peradaban besar dunia lahir dan berkembang pesat. Di Mesir, mereka membangun piramida megah dan menulis dengan hieroglif. Di Mesopotamia, lahir sistem hukum pertama. Di India dan Tiongkok, peradaban kuno berkembang dengan filosofi dan teknologinya sendiri. Sementara di Yunani, lahir konsep demokrasi dan filsafat yang membentuk cara berpikir dunia barat. Kekaisaran Romawi kemudian menyatukan sebagian besar dunia kuno dengan hukum, arsitektur, dan jalan rayanya. Dunia terus bergerak. Kerajaan-kerajaan besar silih berganti, agama-agama besar lahir dan menyebar ke seluruh penjuru bumi, dan perang seolah tak pernah berhenti. Namun, di balik kekacauan itu, benih-benih ilmu pengetahuan terus tumbuh secara diam-diam. Di dunia timur, para ilmuwan Muslim memberikan kontribusi luar biasa. Mereka menemukan sistem angka modern yang kita gunakan hari ini, mengembangkan aljabar, dan menciptakan alat-alat medis canggih. Di Asia, Tiongkok menciptakan kertas, kompas, dan bubuk mesiu,
Penemuan-penemuan yang nantinya akan mengubah dunia. Sementara itu di Eropa, universitas-universitas pertama mulai berdiri, menjadi pusat pembelajaran dan pemikiran baru. Dunia secara perlahan tapi pasti bergerak menuju masa pencerahan. Akhirnya, manusia seolah bangkit dari kegelapan pengetahuan. Seni meledak dalam periode Renaissance, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Rasa ingin tahu mendorong manusia untuk melakukan penjelajahan global. Columbus menyeberangi Samudra Atlantik, membuka jalan ke benua baru. Magellan memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia. Dan Galileo, dengan teleskopnya, menunjukkan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Wawasan manusia tentang dunia dan kosmos meluas secara dramatis. Kemudian datanglah abad ke-18 dan ke-19. Inilah perubahan terbesar dalam sejarah manusia setelah penemuan pertanian, revolusi industri. Manusia menciptakan mesin uap, membangun pabrik-pabrik raksasa, kereta api yang menghubungkan kota-kota, dan memanfaatkan kekuatan listrik. Kota-kota menjadi pusat kehidupan baru, menarik jutaan orang dari pedesaan. Dunia yang tadinya bergerak lambat, tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Memasuki abad ke-20, kecepatan perubahan semakin tak terbendung. Manusia berhasil terbang dengan pesawat, menaklukkan langit. Mereka menciptakan komputer pertama, sebuah mesin yang akan mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Puncaknya, kita berhasil menjelajah luar angkasa. Pada tahun 1969, umat manusia menyaksikan sebuah momen bersejarah. Manusia untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di bulan, sebuah lompatan raksasa bagi peradaban kita. Sejak saat itu, dunia menjadi semakin terhubung. Internet lahir, memungkinkan ide dan informasi menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Kedokteran modern berhasil memberantas banyak penyakit mematikan dan memperpanjang harapan hidup kita. Sekarang, coba lihat sekelilingmu. Kamu dan aku hidup di era paling cepat dalam sejarah manusia. Semuanya serba digital. Semua orang terhubung. Robot mulai mengambil alih pekerjaan di pabrik. Kecerdasan buatan mulai berpikir seperti manusia. Dan kita menciptakan teknologi yang dulu hanya ada dalam mimpi. Smartphone di genggamanmu, internet yang menghubungkanmu, satelit di angkasa, mobil listrik di jalanan. Hingga dunia virtual semuanya lahir dalam waktu yang sangat singkat, jika dibandingkan dengan jutaan tahun perjalanan kita. Dan kita tidak berhenti di sini. Kita sudah mulai menjelajah Mars dengan robot penjelajah, membangun teleskop raksasa untuk mengintip awal mula alam semesta, dan membuka pintu menuju masa depan yang lebih jauh lagi. Perjalanan manusia jelas belum selesai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin kita akan membangun kota di bulan, atau bahkan Mars. Mungkin kita akan menemukan sumber energi baru, yang bersih dan tak terbatas. Mungkin kita bisa memperpanjang umur manusia secara signifikan, atau bahkan suatu saat nanti, menciptakan peradaban antar bintang. Satu hal yang pasti, perjalanan kita baru saja dimulai. Dari gua yang gelap di zaman prasejarah, hingga dunia yang penuh cahaya dan teknologi seperti sekarang, manusia telah berjalan sangat jauh. Dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam, keberanian untuk menghadapi yang tidak diketahui, dan kreativitas tanpa batas, kita telah membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Dan perjalanan itu akan terus berlanjut, selama manusia tetap berani bermimpi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus menjelajahi keajaiban dunia bersama-sama.